nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Amalan-amalan yang pahalanya tidak terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya satu sifat, yaitu sifat rahmah. Jadi wa kataba ala nafsihi rahmah. Kemudian di ayat yang lain wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di dalam dirinya Allah satu sifat, yaitu rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ini sangat luas, lebih luas dari kemurkaan Allah. Jadi cerminan dari kemurkaan Allah itu neraka, sedangkan rahmat Allah cerminannya adalah surga. Pintu surga itu masih lebih banyak dari pintu neraka. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada pinten? Berapa? Mboten pirsa? Nggih, alhamdulillah. Yang enggak tahu enggak usah diberitahu. Biar aman nggih. Kan ora ngerti lawange neraka, berarti ora mungkin mlebu neraka. Wong ora ngerti lawange, ngoten to? Tapi ngerti-ngerti wis ning jero. Pintu neraka ada 7. Jumlah pintu neraka ada 7. Itu justru dalilnya dari Al-Qur'an. Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum. Surah Al-Hijr. Jahanam itu punya 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Sab'a itu kan 7, abwab itu jamak dari babun. Punya 7 pintu. Masing-masing pintu nanti ada golongan yang masuk. Berarti ada 7 ya, golongan masing-masing sesuai dengan kemaksiatannya. Sedangkan surga pintunya ada 8. Kalau surga pintunya ada 8, itu dari hadis Rasulullah. Tetapi yang disepakati ulama 4. Yang 4 lainnya terjadi perbedaan pendapat. Yang disepakati apa? Pintu jihad, pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, baburoyan. Yang lainnya itu perbedaan pendapat. Jadi ada baburoyan, babul biru walidain dan seterusnya. Ya kalau dijumlah perbedaan pendapat itu ada 8. Berarti berapa? 4 tambah 8, 12 ya enggak. 8 tetapi yang 4 itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi Allah itu sudah menetapkan di dalam dirinya sifat rahmah, kasih sayang. Maka orang-orang mukmin dan yang hadir di sini semua mukmin ya, insyaallah mukmin ya. Maka oleh Allah untuk masuk surga itu diberi kemudahan. Kemudahannya apa? Jadi ketika kita beramal soleh, jadi maaf kalau tidak memahami konsep ini, nanti biasanya kalau misalnya nggih sambutan acara apa, ucapan terima kasih, terus didoakan semoga dibalasi Allah sesuai dengan amalnya. Ini keliru. Itu bukan konsepnya Allah. Konsepnya Allah itu balasinya itu apa? Lebih baik. Sebab kalau amal kita dibalasi sesuai dengan amal kita, berarti nanti di surga itu ya sesuai dengan amal. Berarti kalau masuk surga, maaf, sing neng napa amal soleh swidak tahun, berarti neng surga pinten? Swidak tahun karena sesuai dengan amalnya. Setelah 60 tahun kontra ente pindah pundi. Lah yang masuk Islam sehari atau 3 hari, contoh ya maaf. Jadi ini ada, tapi kata ini jane sebenarnya salah kaprah nih, mu'alaf. Tapi karena ya sudah dipahami mu'alaf itu orang yang dari non Islam masuk Islam. Jadi saya pernah di Kartosuro itu ada mu'alaf, ibu-ibu nih, tapi kondisinya sudah sakit-sakitan.
Terus konsultasi ke Bu Dewi Purnamawati. Lah sama Bu Dewi langsung disahadat. Ternyata prediksinya Bu Dewi benar. Jadi setelah disahadat, nah saya dihubungi diminta ruqyah. Nah, beliau cerita gitu nggih. Jadi sebenarnya saya baru konsultasi ke Bu Dewi tapi langsung disahadat. Nah saya terus, lho napa panjenengan belum yakin Bu? Sudah yakin, saya sudah yakin. Nggih mungkin nggih namine umur niku mboten enten sing pirsa. Betul nggih, saruqyah pada reaksi luar biasa. Lah malamnya dibawa ke rumah sakit meninggal. Berarti masuk Islam ini baru berapa hari dia? 3 hari, misal 3 hari. Berarti kalau ini malah bejo nih, pomo dosa ya sithik. Kan yang kemarin itu sudah dihapus semua kan? Jadi ketika dia belum Islam, kemudian mengucapkan kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dosa sudah dihapus semua. Berarti pomo dosa lagi 3 dina. Sithik oke jenengan. Nggih mboten? Tapi amale ya Cek sithik baru 3 hari. Berarti kalau masuk surga berapa lama? 3 dina. Bar 3 dina. Maka enggak nggih. Maka apa? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membalasi amal kita lebih baik. Maka standar amal minimal kebaikan kita itu dilipat gandakan 10. Manjaa, ini surah An-Nahl nggih. Manjaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa manjaa bisaiati fala yujza ila misluha. Jadi barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa amal soleh, maka amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali. Jenengan tadi sholat maghrib 3 rakaat, niku berarti padha ping pinten? 3 ping 10, pinten? 30. Minimal, itu minimal. Sampai dilipat gandakan berapa? 700 kali. Misalnya nggih, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang nanam biji, 1 biji tumbuh 7 batang, masing-masing batang berbuah 100, berarti 100 kali 7 berapa? 700. Jadi 10 sampai 700 kali, ini standar. Tapi ada amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak terbatas. Tidak ada batas maksimal 700. Terserah Allah, tidak ada batasnya. Lah apa saja? Yang pertama, sabar. Sabar niku enten watese mboten? Sabar ada batasnya enggak, Pak? Kok guyang-guyu ini pripun jenengan? Ibu-ibu, sabar niku ada batasnya enggak? Sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada orang mengatakan sabar ki enek watese, disabar-sabari kok malah saya ndodro, sabari enek watese ya. Itu berarti napa? Wis mulai ora sabar. Mbok harep njikuk sapu, njikuk gebuk, njikuk watu, napa ajeng ngomong kasar. Sabar itu tidak ada batasnya. Maka apa? Karena sabar tidak ada batasnya, pahalanya juga tidak terbatas. Lah sabar itu macam-macam, dilihat dari iradah manusianya nggih. Ada sabar yang bersifat ikhtiari, sabar yang masih ada pilihan. Nggih seperti ini. Jenengan kan tadi mau ke masjid ndak, itu kan sesuai kali jenengan. Mau tidur, mau ngapa kan sesuai jenengan, karena masih ada pilihan. Ternyata jenengan kita pilih ke masjid. Ada pilihan. Jenengan didit 1.000, niku kan pilihan jenengan. Arep nggo tuku napa? Roti apa arep nggo tuku napa? Itu napa? Ada pilihan. Lah ini yang tertinggi. Yang kedua, sabar yang memang tidak ada pilihan, harus sabar. Pilihannya cuma satu, harus sabar. Apa? Sabar dalam musibah. Niku ndak ada pilihan, sakit, musibah. Niku ndak ada pilihan kecuali sabar.
ora sabar ya tetep wong lara ora sabar niku larane dobel. Wis lara awake ditambah lara atine sebab ra sabar niku nggih lara. Saya lara. Contoh nggih, orang kena musibah nggak sabar, itu lorone malah kadang nggak double lebih. Contoh nggih, saya pernah kejadian nggih di daerah Padaplang. Saya pas nunggu lampu merah dari timur nggih, lah di kanan itu ada naik sepeda motor jatuh sendiri. Emosi, jatuh niku kan pun musibah nggih. Berarti pomo lorone pite wae sing babak ngoten nggih. Lho akhire napa? Ngadeg sepeda motornya ditendang. Wah, mbuh emosi karepe dhewe ngoten. Ditendang napa ne? Lampu niku, lampu belakang. Buak. Lah barang ngendang jebule sikile lara. Wah, pincange. Larane pinten niku? Wis ambruk niku lara nggih. Nendang napa ne? Lampune pecah. Terus dingklang. Malah larane dadi telu. Padahal asline mung siji. Napa? Ambruk. Maka ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pilihannya hanya satu, sabar. Yang mboten sabar ya malah lebih napa? Lebih sakit. Dan sabar itu adalah di awal musibah. Sebab banyak orang yang sabar niku telat. Sabar kok telat niku pripun? Jadi sing telat mboten sekolah tok nggih. Jadi sabar nggih sakit telat. Jadi ada kisah di zaman Rasulullah nggih, ada ibu-ibu ditinggal mati oleh anaknya. Pas sayang-sayangi. Jadi ditinggal pas sayang-sayangi kalih anak. Ini kalau yang nggak kuat luar memang biasa nih. Pernah nggih di daerah Sragen ini, nggak kita sebut namanya. Karena saya pernah meruqyah nggih pasien anaknya mungkin nggih baru setahun atau 2 tahun lah. Lucu-lucu nih. Akhirnya napa? Anaknya sakit meninggal itu sampai ya maaf sedikit napa? Guncang. Saya disuruh meruqyah sampai suaminya itu berusaha rumahnya itu dirubah, catnya dirubah total. Napa? Ya wong sugih niku wong sugih. Yen jenengan kan arep ngopo? Diganti catnya napa? Mebeletnya diganti untuk menghilangkan memori. Lah ini juga begitu, ada seorang ibu ditinggal mati anaknya, gulung napa nggih. Terus nangis geru-geru. Maka Rasulullah datang, "Bu, sabar." Lah dia enggak lihat kalau yang memberi nasihat itu Rasulullah. "Sabar, kowe ora nglakoni, aku sing nglakoni." Nah, niki biasane ngoten to, yang dikandani jape ngoten to. "Kowe ora ngrasake," misalnya sakit, "Sabar nggih, Pak." "Kowe ora ngrasake iso muni sabar." Niki sabar mboten niki? Sabar, kowe ora ngrasake sing ditinggal aku, anakku sing tak tresnani. Nah, akhirnya napa? Rasulullah sudah pergi. Lah ada yang beritahu, "Bu, jenengan ngerti mboten sing ngandani jenengan wau sinten?" Lah sapa to? Rasulullah mlayu ngoyak Rasulullah nggih. Rasulullah kula sabar, sabarmu telat. Sabar ya pertama mau. Sabare telat. Misalnya kesandung niku ngucapin apa? Niku pas ngaji nggih. Pas ngaji innalillahi, ya sok-sok dilanjutke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas kesandung tenan ya mbuh elingin jenengan apa? Eling tahu ya ngomong tahu, eling kethek ngomong kethek, ya macam-macam nggih. Ya semoga pas ngeten iki sadar, pas kesandung tenan nggih sadar. Maka apa? Sabar itu letaknya di awal musibah. Dan ini memang perlu latihan, perlu ilmu. Sabar tidak bermaksiat, sabar menahan hawa nafsu. Sugih ya sabar, melarat ya sabar. Mesti jenengan lho, sugih kok kon sabari piye? Yen melarat sabar pun genah nggih. Sabare wong sugih kali sabare wong melarat iku beda. Bedane napa? Sabare wong sugih niku piye carane nguwak duit? Lah nguwak duit nang ndi? Sabare wong melarat golek duit. Mah teng Sragen iki kan pilihan lurah kan entek miliaran nggih. Saya kan pernah wong duit sak miliar diguwak mung arep golek jeneng napa? Lurah. Yen aku ngono ya ora dijawab. Iya kowe ra ndit tok.
Dedet karo ra dedet iki beda. Dedet mikire wah, yen ora ndek duit mikire nah, pinter nggih. Tapi nggih niku guwake ning endi? Niku nggih perlu kesabaran. Jadi sabar nindakke syariat, sabar menjaga diri dari yang haram, itu juga kesabaran. Maka tidak ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, pahalanya juga tidak terbatas. Yang kedua, puasa. Kalau puasa pun sering dikaji nggih. Jadi puasa itu, jadi semua amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa, maka aku yang langsung membalasi. Maka ulama menjelaskan salah satunya nggih. Nanti di akhirat pahala puasa itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat dolim belum selesai di dunia, maka nanti diselesaikan di akhirat. Maka ada peluang amalnya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Berarti baca Quran pahalanya bisa diambil, sholat pahalanya bisa diambil, kecuali puasa itu tidak bisa diambil. Jadi kula saranke nggih, sing tesih seneng dolim niku dioke-okehi sing poso. Dadi njing ben niku enten amale tesih surplus ngoten nggih. Yen mboten poso mengke napa? Minus entek nggih. Sregep poso mboten? Sregep ndek wingi Ramadan nggih. Ramadan mesti poso nggih. Jadi puasa. Yang ketiga, ini yang agak panjang nanti penjelasannya. Memaafkan. Coba kita buka nih surah Ali Imran 103. Jadi ada satu nikmat yang oleh Allah itu disebut nikmat ikhwanan, nikmat bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safakurati minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ali Imran 103. Kita langsung fokus ke nikmatnya ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian wahai para sahabat. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi nggih, kondisi Jazirah Arab satu suka bermusuhan, sitik-sitik perang. Maka ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kamu dulu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan karunia Allah setelah hati kalian disatukan, kalian ikhwanan, saling bersaudara. Nikmat ikhwanan ini nanti di akhirat juga diberikan kepada ahlul jannah. Coba kita buka nggih, surah Al-Hijr ayat 47. Sebentar nggih, kula tak nyambi minum dulu. Jenengan golek ayate. Yen kula rasah goleki pun apal nggih. Bismillah. Surah ke-15 ayatnya 47. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jenengan atau kita sering mendengar kata-kata nazak. Nazak ini kenapa? Nggak dengar ya? Kalau orang Jawa, maaf ya, orang yang proses mau meninggal, itu namanya apa? Lelaku. Wah, itu lelaku, itu kan apal ya, ilmu titen lelaku. Lah itu nazak. Nazak itu mau dicabutnya nyawa. Nazak termasuk itu nggih. Maka wa nazakna, kami cabut. Nazak itu dicabut nggih. Wa nazana ma fi sudurihim, kami cabut apa-apa yang di dalam dada mereka min ghillin, dari ghil. Ghil itu apa? Perasaan tidak nyaman, tidak enak yang disebabkan karena bisa dendam, karena benci, karena iri. Tujuannya apa? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, maka nanti mereka di surga itu bersaudara. Ala sururim
Coba gambarannya ngeten nggih. Bapak Ibu nate jagong nggih? Jagong manten nate nggih? Pas jagong niku jenengan linggih cari tempat duduk niku biasanya pertimbangannya napa? Jenengan lenggah teng kursi pas jagong anggap mawon niki kursine saya henten sing kosong ngoten. Jenengan cari tempat duduk sing pripun? Sing cerak kipas. Kalau saya nggih golek siji sing kenal, loro sing ra ndek masalah karo aku. Lah cerak kipas yang sandike masalah ya ora ya tetep panas nggih. Maaf ngeten nggih. Jenengan ngaji ngeten iki mawon nggih. Bisa duduk berjejer nih kali sampingnya karena merasa tidak ada masalah. Coba ya nenek masalah. Pernah nggih saya tuh di tempat saya. Jadi ada orang dulu salat niku mboten purun jejer kula. Duka nggih enten apa mboten ngerti. Jadi pokoknya nggih kula jejeri, dia pindah harus ada napa sing nyelingi orang lain. Tapi sakniki pun purun dulu nggih dulu. Ada juga contoh ngeten. Jadi kalau sesuatu itu ndak nyaman, jadi di sebuah masjid ganti pengurus takmir ya. Terus enen jamaah sing ra gelem neng masjid. Wah, akhirnya kan masjid utusan. Tapi saya yakinkan bukan masjid ini ngoten nggih. Wong kula ya mboten ngerti, mriki kan teko sesasi pisan nggih. Sebab ngeten nggih. Kalau contoh tidak dipastikan niku sensitif. Karena saya pernah ngisi di tempat kajian, saya contohkan besoknya bulan depan ngisi ada jamaah niku nyerai kula. Sing jenengan contoh kene kok kula to. Mboten waduh mriko ngene. Jadi bukan di sini nggih. Kajenge mboten suudon nggih, mboten suudon. Kalau ternyata ada itu ya pas. Kayak sinetron iki kali. Nama, mohon maaf kalau nama podo. Kalau ada ya maaf. Jadi ada jamaah nggak mau ke masjid, utusan nggih. Nggih, silaturahim nggih, kok mboten kersa tindak teng masjid napa. Langsung to the point. Selama takmir kae aku ora arep neng masjid. Lah ngopo? Utangku rugi sahur. Mboten enten mriki nggih. Oh, mboten alhamdulillah. Wonten sing pokoke ngger imame kae. Aku ora gelem teko. Lah napa? Nggih niku utange rung di sahur. Maka pernah ada kejadian nggih. Nggih jamaah kan nggih lari alit kan kathah nggih. Lha gojek. Lu akhire napa? Malik langsung mboten dzikir langsung arep golek ganjaran malah itu dosa. Anake sapa? Wah, sing di anak mboten trima. Jebule sing di anak utange sing di sahur. Nesu ya nesuwa ning utangmu sahuren sik. Nah, malah niku teng masjid. Maka ini ada napa? Sesuatu yang membuat napa? Tidak nyaman. Maka nanti di akhirat kita akan melalui dua sirat. Coba kita buka nggih surah Maryam 71 dicek dulu. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika hatman madiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Mendatangi neraka niku maksudnya pripun? Ngingo. Misalnya ngeten nih, saya datang di Masjid Ar-Rahman iki nggih. Oh, Nur Rahman. Saya datang di Masjid Nur Rahman niku teng ngarep napa pun mlebu. Saya datang ke sekolahan niku pun teng jero sekolahan napa teng ngarep. Saya datang ke napa ke toko niku mlebu napa teng ngarep. Ya wis mlebu. Berarti mendatangi neraka mlebu. Siap mboten jenengan? Jadi maksud mendatangi neraka, datang di bibir neraka, meniti di atas sirat. Maka sirat ada dua. Sirat yang pertama jembatan yang terbentang di atas neraka. Ini semua melewati semua. Karena tadi kan wa iminkum ila warduha. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatanginya. Berarti semua melewati sirat. Maka orang yang selamat dari sirat
oleh Allah diberhentikan di satu tempat antara neraka dan surga yang disebut oleh ulama al-qantharah. Maka ada yang namanya sirat kedua. Ini khusus yang selamat dari sirat pertama. Tujuannya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusan yang di dunia belum selesai. Atau selesai secara hukum tapi atine urung rampung. Contoh yang paling gampang utang. Utang urung rampung, ya suruh menyelesaikan di situ. Misalnya nggih, secara hukum selesai tapi hati dereng. Contoh nggih, datang di tempat saya itu pernah kejadian galengan pindah. Mriki enten mboten, Pak? Galengane mlaku dhewe. Jadi sing mriki niku ngepras ning mboten dibalekke. Lah sing mriki ngepras terus dipopok meleh. Jadi sekali ngepras kan ya sekitar 3 cm lah. 3 cm 3 kali setahun kan, berarti 3 kali 9 cm ping 20 tahun. Berarti pinten? 9 cm ping 20 1,8 meter. Mula sing sebelah kok panene sudah geger. Akhirnya manggil BPN diukur ulang. Oh, jebule galengane pindah. Maka dikembalikan ke titik awal. Selesai secara hukum. Kinten-kinten sing pihak didolimi panene sudah lega mboten? Ndak lega. Atau misalnya nggih ada keluarganya dibunuh, maka fitrahnya itu nyawa dibales nyawa. Tetapi ternyata apa? Di pengadilan karena ndak tahu mbuh nyuwak hakim napa pripun, akhirnya napa? Divonis misalnya 20 tahun. Hukum selesai tapi ati dereng lega. Atau dibuli. Arep bales sing buli gede dhuwur, ndek jabatan mung diampet. Nah, nanti dibales di al-qantharah. Tujuannya apa? Kalau sudah diselesaikan, maka tidak ada perasaan dendam. Ketika masuk di surga bersaudara, nyaman. Mosok kalau belum dicabut nggih, mosok ning surga gelut. Niku kan nggih lucu nggih. Wah dhisik sing mantemi aku tak bales. Nah, mosok dikeploki bidadari. Wah, Mas ayo padu. Mboten enten karena sudah dicabut napa? Gil ini. Maka terwujudnya ikhwanan itu syaratnya tadi. Yang pertama apa? Bertautnya hati. Yang bisa menyatukan hati itu hanya Allah. Maka di dalam surah Al-Anfal nggih, ayat 63 nggih. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta bainahum. Walakinallaha alafa bainahum. Dan Allah yang menyatukan hati mereka. Sekiranya engkau Muhammad menginfakkan seluruh apa yang di bumi, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Jadi kalau satu keluarga nggih, nikmat ikhwanan dicabut, ya entene geger mawon. Urusan cilik men dadi geger. Urusan uwit men iso dadi geger. Uwit cilik men dadi geger nggih. Rebutan sing nandur sapa? Wah, padahal no, masih satu keluarga. Kalau satu RT ikhwanan ini dicabut, nggih entene geger dan lebih luas nggih. Maka syaratnya napa? Hatinya bersatu. Maka untuk hati bersatu di dalam pergaulan yang kita butuhkan apa? Tadi kan wanazakna min ghilin, tidak ada ghil. Untuk tidak ada ghil, orang Jawa mengatakan yaitu apa? Ususe kudu dawa. Kalau bahasa hadisnya itu samahah. Samahah itu apa? Lapang dada, mudah memaafkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang kita mendapatkan satu hadis itu tidak utuh. Kalau nggak utuh, mesti hasilnya juga keliru. Jadi hadis yang sering kita dapatkan, nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut, bawa pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat, pahala baca Quran, tetapi dia suka dolim. Dolim itu nama gampangnya nyalai wong liya, ngrenengi, mitnah dan sebagainya. Maka apa? Tadi kan orang yang didolimi di akhirat menuntut, maka diambil amal solehnya. Kalau amalnya sudah habis,
dosane wong sing didolimi dikekne sing berbuat dolim. Kita sering mendapatkan hadis sampai di sini. Padahal ada hadis yang lain. Jadi contoh gini ya, kalau kita nggak utuh itu bahaya. Contoh gini misalnya. Jadi saya pernah jagong ya. Saya hitung bulan ini sama kemarin tuh jagongnya pun ping 9. Nggih rada mumet nggih. Ping 9. Jadi ora nek selo-selonan, selo kemarin men sudah ada yang napa tangga niku ya mantu. Jadi pun ping 9. Ya, sampai mana tadi? Kok sampai jagong tadi mana? Orang yang berbuat dolim tadi nggih. Jadi saya jagong nikah waliman, yang isi bukan saya. Ada mubalek muda semangat menyampaikan satu hadis, an nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Apa sedaya nggih? Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Lah hadis itu banyak yang diawali laisa minni, laisa min ummati, laisa minna. Kalau tidak hati-hati cenderung nopo? Laisa minni, laisa umati, bukan umatku. Berarti bukan umatnya Rasulullah. Wah, bahaya, ini bahaya. Nanti cenderung takfir. Maka betul saat itu nggih. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Nikah niku sunah Rasulullah nggih, tapi ampun seneng bola-bali nikah. Bola-bali nikah mungkin anak 5 mbarep kabeh. Maka barang siapa yang tidak menikah dianggap bukan umatnya Rasulullah. Ini bahaya. Terus dibandingke nggih, dibandingke kalih kewan. Lah kula pas mireng niku ya dek. Oh pitike duwe pasangan, wedhus duwe pasangan. Mosok wong dibandingke kalih napa? Kewan. Laisa minni, laisa umati, laisa min umati itu hanya dalam hal itu. Berarti dia tidak mengamalkan syariat nikah. Salatnya, puasanya nggih tetap ditampa, dia tetap muslim, bukan umat Rasulullah hanya dalam hal itu. Contoh satu hadis misalnya nggih, bukan dari umatku yang pernah berbohong. Coba kalau niki diartikan bukan umat Rasulullah ndak diaku. Sing rawuh niki, sing dereng nate ngapusi mangacung kula paring hadiah. Nate ngapusi mboten? Rakitan pisan. Oh, mboten pisan. Pernah ngapusi. Berarti bukan umatnya Rasulullah. Ya dalam hal itu akhlak Islam itu jujur. Dalam hal itu dia tidak mengamalkan akhlak Islam, tetapi lainnya tetap Islam. Padahal nggih, maka tidak menikah itu tidak masalah selama tidak bermaksiat. Nabi ada enggak nikah? Sinten? Nabi Isa. Yang kedua Nabi Yahya, itu tidak nikah. Itu pun oleh Allah disifati napa hasuron nabiyan solihin. Jadi menjaga kehormatan diri Nabi soleh, padahal mboten nikah. Ulama besar banyak yang nggak nikah. Imam Bukhari niku mboten nikah. Jenengan wani ngomong Imam Bukhari bukan umatnya Rasulullah, wani? Hadise saking Imam Bukhari berarti tertolak semua. Imam Nawawi ndak nikah, Imam At-Tabari nggak menikah, Ibnu Taimiyah nggak menikah, banyak ulama besar tidak menikah. Apakah lantas itu disebut bukan manut? Tidak, ya. Dalam hal itu ya karena beliau kan sibuk golek ilmu nyatet dan sebagainya. Ning jenengan kan nggih mboten enten lah level Imam Bukhari nggih mboten enten. Mboten enten. Ra nikah ya mungkin ora payu ngoten nggih. Ya kan takdir juga nggih. Takdir juga. Maka pernah nih saya meruqyah orang yang sulit jodoh, saya ruqyah malah jodohnya loro. Wah, akhirnya wong tua dia bingung, lebar lagi nikah jodohnya malah loro. Maksudnya pertama dicarikan wong tua gelem, setelah kita ruqyah terus ra cocok, golek dhewe cerai, terus golek dhewe. Lah kalau yang enggak memahami, karena saya pernah ditanya ngene. Tak kalau pasangan itu jodoh kok terjadi cerai. Lah kalau takdirnya jodoh loro piye coba? Kan ya ndak, kan jodoh itu tidak mesti satu. Oh, sampai tahun sekian nanti ganti. Ya bisa saja takdir Allah jodohnya enggak satu. Jadi hati-hati, termasuk ya. Hadis ini ada hadis lain. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah tertawa tapi juga menangis.
Jadi sahabat Umar Ibn Khattab ketika Rasulullah tertawa itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kok jenengan tertawa niku basa Jawane napa? Krama inggile napa?" Sebab ngeten nggih, sakniki wong Jawa niku yen dikrama inggilke malah do bingung. Krama inggile guyu niku kan gumujeng. Kalau nangis wis do ora mudeng nggih. Muwun, ora nyuwun nggih, muwun. Lho jenengan sing sepuh pun kadang mboten ngertos napa meneh sing nang. Contoh nggih, contoh misalnya kula tes nggih. Sirah niki krama inggile napa, Pak? Mustaka, masih tahu nggih. Rambut rikma, tangan asta, sikil suku utawi sampean. Berarti jenengan niku suku kabeh. Sampean, suku nggih. Dengkul enten sing kelingan jengku. Kadang dengkulnya mboten mudeng nggih, yang dengkulmu mudeng nggih. Dengkul itu jengku. Maka tadi nggih Rasulullah nangik napa tertawa, sahabat Umar tanglet, "Duh Rasulullah kok jenengan gumujeng niku enten napa?" Nggih. Jadi ada umatku berlutut nggih. Di hadapan Allah dua umatku, yang satunya menuntut. Jadi yang didolimi itu menuntut nggih. Seperti hadis pertama tadi, "Ya Allah, saya akan ambil amal solehnya." Kemudian Allah berfirman, "Bagaimana kamu akan mengambil kebaikannya? Kebaikannya wis entek." Nggih ngoten nggih dosa kula ajeng pikulke dheweke. Rasulullah nangis nggih. Yen basane enek wong kok kejeme kaya ngene ngoten nggih. Wis pasrah ayo cek dituntut ngoten. Akhirnya napa? Allah berfirman kepada yang mendolimi tadi nggih. Apa kepada yang didolimi? "Ya fulan, angkat kepalamu, lihatlah surga." Jadi kita nanti di akhirat itu mboten wantun, dangak niku mboten wantun, kabeh berlutut ndingkluk ra nek sing wani dangak kecuali diperintah Allah. Fulan, angkat kepalamu, lihatlah surga. Maka dia melihat surga, ada istana dari emas, dari mutiara, ada bidadari, nikmat-nikmat di surga, kemecer. Kemecer pirsa kemecer. Wis lali karo sing dolimi. Niku nggih sinten ya Allah? Kalau nabi untuk nabi siapa? Kalau sidikin siapa? Kalau mati syahid syuhada siapa? Maka Allah berfirman, itu untuk yang bisa membayar harganya. Langsung pinten ya Allah regane. Kaya jenengan ngerti dolanan niku lho. Tertarik ante kok bakule. Regane pinten? Harganya berapa ya Allah? Apakah ada yang bisa membayar? Maka Allah berfirman, ada. Sinten ya Allah, kamu pun bisa. Dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan saudaramu. Lah gandeng ngerti surga. Kinten-kinten tesih pengen udrek-udrekan napa langsung pengen surga? Pengen surga nih. Ya Allah, saya maafkan, sudah saya maafkan. Maka Allah berfirman, gandeng tangannya, ajaklah masuk surga bersama-sama. Ini kan kayak sinetron ya, tapi betul-betul nih. Ya. Ternyata ada solusi. Solusi terakhir itu memang memaafkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia ini menyimpan dendam, ya, menyimpan perasaan nggak suka, disimpan di dalam hati, ya, tidak bisa memaafkan, itu dampaknya sakit secara psikis. Ya. Berdampak sakit secara fisik. Jadi saya pernah nangani seorang ibu-ibu nggih, sakit. Pokoknya ke dokter itu keluhannya sakit lah. Tapi digoleki dokter ya ora ketemu lah. Tapi neng awak ora penak gitu ya. Akhirnya saya datang, saya ruqyah, cuman punggungnya panas. Kalau punggung panas itu berarti pikiran ya. Saya langsung tanya, "Bu, jenengan dendam kali sinten?" Langsung hampir pingsan nggih, langsung ngeblak teng kursi ngoten terus nangis nggih. Nangis nggih, kula pun ngertos lara niki merga kula dhewe. Berarti napa? Merga pikirannya sendiri. Napa? Saya dendam dengan adik saya. Usaha, kakaknya usaha, adike nggih melu usaha, suwe-suwe sing laris adike. Terus mikir, aku sepi sing gawe disimpen. Jadi napa? Menyimpan perasaan dan dendam. Itu bisa sakit secara fisik. Terakhir nih contoh, ini sering kita contohkan sebagai penutup. Ada kisah namanya Insinyur Jamil.
istrinya sakit, 9 hari di rumah sakit, panas, setiap panas tuh hampir habis air 1 galon. Di lab dicek nggak ketemu. Akhirnya di hari ke-9 tim dokter bilang, Pak Jamil ini obatnya harus diganti, minta izin. Lu ngapain dok kalau kok harus diganti? Niki obatnya mahal. Satu tablet atau 1 pil itu harganya jutaan. Saya dulu pernah sakit Bell's palsy sakit ya karena dulu motoran, helm itu enggak pernah ditutup puluhan tahun ya. Lah pas saya terapi itu ada orang yang punggungnya itu ditabrak dari belakang cuman pingget ya. Akhirnya lumpuh, dibawa ke RC Solo. Ketika sadar itu langsung, "Dok, wong sugih ya. Ya nenten obat seminggu mari, harganya ratusan juta. Kula tumbas, Dok." Mergo duwe yen jenengan akhirnya napa ora iso, Pak. Iki prosesnya kaya jenengan bayi. Ternyata betul. Ya kerenggangan sih, napa molet kanan, molet kiri ya bertahun-tahun. Akhirnya tapi sembuh juga. Maka dokter itu bilang obatnya diganti. Nangis beliau nih, "Dok, obat kula pun napa? Duit kula pun Dok, napa tabungan." Dulu belum ada BPJS nih, belum ada. Peristiwa ini 40 tahun yang lalu. Akhirnya, "Dok, tolong di lab lagi, dicek lagi, saya tak sholat di masjid, di musola ya." Maka ke masjid, sholat, selesai sholat dia berdoa, di tengah berdoa itu diingatkan peristiwa 40 tahun yang lalu. Akhirnya napa? Telepon ibunya, "Bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Enek apa Mil?" Nggih. "Pripun Bu kabare?" "Wis apik Mil, wis kowe fokus ngrawat istrimu gendang mari, anakmu tak openi." "Mboten Bu, kula badhe tanglet." Nggih. "Takon apa?" "Ibu kemutan mboten peristiwa 40 tahun yang lalu." "Lah peristiwa sing endi Mil?" "Artone ibu sing ical." Langsung ternyata ibunya napa? Masih menyimpan dendam karena nggak tahu ya. "Oh, ibu sakit hati Mil." Jadi uang itu cuma 125, 120 apa? Bukan 1000, 40 tahun yang lalu nggih. 125 rupiah gara-garane napa? Pak Jamil niki sekolah nunggak SPP 3 sasi ditagih gurune isin, mulai buka bantal enek duit 100 selawe, sing 75 nggo bayar SPP, sing 50 nggo jajan. Ibu kemutan, ibu sakit Mil, uang itu akan gunakan ibu untuk nyaur utang keluarga kita, hilang. Akhirnya ibu memberanikan diri kepada yang menghutangi, "Ibu, keluargamu dihinakan, dicaci maki, ibu sakit." Jenengan pirsa Bu sing nyolong sinten mendhet? Ya ora ngerti Mil, ngerti tak gebuki. "Kula Bu." Wah. Walah Mil jebule kowe ya. Akhirnya, "Bu, kula nyuwun ngapunten, tolong dimaafkan nggih." "Ya wis Mil. Nggih sak tegel-tegele wong tuwa mboten ta? Tegel. Ya tak apura. Nyuwun dipun sunaken pangapunten kalih Gusti Allah." "Ya Allah, setelah saya tahu yang mengambil uang saya itu anak sendiri, saya maafkan." Masuk rumah sakit, dicegat kalih Pak Dokter. "Selamat Pak Jamil, penyakit ibu ketemu." Loh, gara-gara napa? Ibunya masih menyimpan dendam. Jadi solusi terakhir ketika tidak bisa diselesaikan, memang solusinya apa? Memaafkan. Niki abot, memang abot karena berat, maka tadi napa? Pahalanya tidak terbatas. Semoga di dalam bergaul kita menjadi pribadi yang samahah, lapang dada, mudah memaafkan, mboten mutungan. Kan enten nggih dilokke sithik mutung, dilokke sithik mutung, yen ngelokke sak geleme dhewe. Mriki mboten enten nggih. Pun bareng ngaji niki pokoke dadi wong apik kabeh. Amin nggih, dadi sama semua. Aku lu kali hada, fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.